Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Agustin, NIM 19046200. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul penggunaan Canva sebagai media pembelajaran dalam sejarah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi media dan media pembelajaran. Media berfungsi untuk menghubungkan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, sedangkan media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dihubungkan atau dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Canva itu sendiri. Canva merupakan aplikasi desain grafis online yang mudah digunakan bahkan bagi pemula. Tak hanya itu, Canva juga dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile. Dengan demikian, kita sebagai guru maupun siswa bisa berkreativitas dengan menggunakan aplikasi ini, dan aplikasi ini memiliki dua versi yang dimana kita bisa berlangganan atau berbayar, dan tidak berlangganan atau tidak berbayar. Dalam proposal saya ini, identifikasi masalahnya yang pertama yaitu rendahnya kausalitas peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Yang kedua, minimnya penggunaan media dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga, kurang inovasinya dalam pembelajaran sejarah. Dan yang keempat, kurangnya pembelajaran yang kreatif dan interaktif di kelas. Sedangkan rumusan masalahnya yaitu bagaimana mengembangkan Canva sebagai media pembelajaran sejarah, dan apakah aplikasi Canva tersendiri layak digunakan sebagai media dalam pembelajaran sejarah. Dalam proposal ini saya menggunakan teori sampel acak atau sederhana. Sampel acak atau probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Untuk menerapkan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel, maka diperlukan suatu kerangka sampel. Kerangka sampel adalah suatu daftar yang berisi kumpulan elemen-elemen populasi beserta informasinya. Elemen-elemen populasi dapat berupa benda atau makhluk hidup yang bersifat nyata dan dapat diidentifikasikan untuk dijadikan objek sampel tersebut. Sedangkan dalam proposal saya tersebut, saya studi relevan yang sesuai dengan proposal tersebut yang saya dapatkan, yaitu di mana sebuah jurnal yang ditulis oleh Rahmatul Ina dan lain-lain tahun 2020 tentang media audio visual berbasis aplikasi Canva pada Vol 12 nomor 2. Selanjutnya tentang kerangka berpikir, di mana penggunaan Canva ini kita akan melihat bagaimana mengembangkan media Canva bagaimana mengembangkan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran sejarah. Juga kita akan melihat apakah aplikasi Canva layak digunakan sebagai media dalam pembelajaran sejarah tersebut. Dan metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian R dan D. Baiklah,
Dan selanjutnya dalam penelitian metode R&D ini terdapat 10 langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua, perencanaan penelitian. Yang ketiga, pengembangan desain. Yang keempat, uji coba lapangan awal. Yang kelima, merevisi hasil uji coba. Yang keenam, uji coba lapangan. Yang ketujuh, revisi hasil uji lapangan. Yang kedelapan, uji kelayakan. Yang kesembilan, revisi produk akhir. Yang kesepuluh, diseminasi dan implementasi produk tersebut. Selanjutnya, saya menggunakan model pengembangan ID. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.